Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penguraian vektor. Di mana dalam penguraian vektor di sini akan bertemu dengan yang namanya aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi vektor itu dapat diuraikan, artinya diuraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sama dengan apa yang sudah saya jelaskan di materi PowerPoint sebelum minggu kemarin. Untuk lebih jelasnya di sini saya buatkan video untuk kalian untuk dipelajari bagaimana cara menguraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kalian harus pahami dulu di mana di sini ada sudut-sudut istimewa dalam aturan sinus dan aturan cos. Karena dalam aturan sinus artinya sudut istimewa itu ada 5 sudut istimewa. Yang pertama itu adalah sudut 0, kemudian 30, kemudian 45, kemudian 60, yang terakhir adalah sudut 90 derajat. Di mana dalam aturan sin 0 derajat itu nilainya adalah 0. Sedangkan sin 30 itu adalah setengah. Untuk sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sedangkan sin 60 itu adalah setengah akar 3. Untuk sin 90 nilainya itu adalah 1. Sedangkan untuk nilai cos itu cos 0-nya adalah 1. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Cos 45 juga sama, setengah akar 2. Cos 60 itu adalah setengah. Sedangkan cos 90 itu adalah 0. Kalau gampangnya ini adalah sin dan cos saling berkebalikan. Di sini ada sebuah contoh soal di mana untuk cara menyelesaikannya di sini ada sudut 30 ya. Pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menyelesaikannya yang dikatakan penguraian vektor di sini ada dua buah gaya. Yang pertama adalah F1 dan yang kedua adalah F2. Maka masing-masing F1 dan F2 ini harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya? Nah, pertama kali kita lihat pada gambar F1 dulu. Di mana besarnya F1 di sini adalah 8 Newton. Ya. Di mana besarnya F1 ini diuraikan terhadap sumbu X. Jadi namanya adalah F1X. Ya. Maka besarnya F1 karena ini diuraikan terhadap sumbu X, maka di sini harus menggunakan F cos 30. Kenapa di sini 30? Karena di sini adalah sudutnya adalah sudut 30. Kenapa di sini menggunakan cos? Karena F1-nya ini F1X ini berada di samping sudut. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Contoh ada sebuah segitiga
Nah, di sini ada sebuah sudut. Sudutnya adalah sudut alfa. Untuk aturan sin depan samping per samping. Nah, yang dikatakan depan ini adalah depan sudut. Ini adalah depan. Maaf, ini bukan samping tapi miring. Depan. Untuk aturan cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Nah, di sini yang disebut dengan samping. Dan di sini adalah miring. Nah, jadi untuk aturan sinnya, sin itu adalah depan dibagi dengan miring, artinya depan sudut dibagi dengan miring. Sedangkan cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Nah, sama halnya dengan di sini. Pada F1X ini adalah F1X. F1X ini berada di samping sudut. Maka F1X ini besarnya adalah F cos 30 atau cos 30 itu sama dengan F1X dibagi dengan F1. F1X-nya di sini adalah sampingnya, sedangkan F1 di sini adalah miringnya. Kalian harus perhatikan ini. Kemudian yang kedua, kita ingin menguraikan F1 terhadap Y, maka menjadi F1Y. Karena F1Y ini kalau ditarik maka ada di depan sudut. Yang depan berarti menggunakan aturan sinus. Maka besarnya F1 di sini adalah F1Y di sini adalah F1 sin 30. Ya. Maka kita kerjakan F1X sama dengan F1 cos 30. F1-nya adalah 8 cos 30. Kita lihat nilainya cos 30 setengah akar 3. Maka di sini ditulis setengah akar 3. Maka nilainya adalah 4 akar 3. Sedangkan kita lihat dari sini F1Y sama dengan F1 cos 30. Maka F1 8 cos sin 30. Maka sin 30-nya kita lihat nilai sin 30 adalah setengah. Maka F1Y nilainya adalah 4. Nah, sekarang kita beralih ke besarnya F2. F2 kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bedanya di sini adalah pada sumbu X negatif. X-nya adalah sumbu X negatif, sedangkan Y-nya tetap positif. Untuk F2 kita uraikan terhadap sumbu X-nya. Maka misalnya F2X sama dengan, karena yang diminta berada di samping sudut, maka harus menggunakan aturan cos. Maka F2X sama dengan F2 cos 30. Sedangkan
kalau diuraikan terhadap sumbu Y, maka besarnya F2-nya adalah F2Y sama dengan F2 sin 30. Kenapa? Karena di sini adalah berada di depan sudut F2Y di sini. Maka besarnya F2Y sama dengan F2 sin 30. Mari kita hitung besarnya F2Y, F2X dulu. F2X sama dengan F2 cos 30. Maka F2-nya kita masukkan, nilainya adalah kita di sini bukan 2 ya, tapi 4. 4 nilai cos 30 sama dengan setengah akar 3. Maka sama dengan 2 akar 3. Kemudian F2Y sama dengan F2 sin 30. F2-nya 4, sin 30 nilainya adalah setengah, maka nilainya adalah setengah. Satuannya adalah Newton. Semua satuannya Newton. Kenapa? Nah, karena di sini adalah satuannya Newton. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya resultannya. Resultan gaya. Ini artinya resultan kedua buah vektor ini. Ya, ini ada F1 dan F2. Maka kita hitung besar resultannya. Resultan itu adalah jumlah dari dua buah vektor tersebut. Karena di sini sudah diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan menjumlahkan terhadap masing-masing sumbu koordinatnya dulu. Untuk sigma fx, maka sigma fx kita lihat pada sumbu x, di mana sumbu x di sini adalah saling berlawanan. Yang pertama ada sumbu X positif dan yang kedua ada sumbu X negatif. Maka kita harus masukkan sigma fx-nya pada sumbu X positif. Maka F1X di sini nilainya positif. Kemudian dimasukkan lagi F2X-nya min F2X karena di sini adalah bertanda negatif. Kita masukkan besar F1X-nya 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Di sini nilainya adalah 2 akar 3. Selanjutnya besarnya sigma Fy. Sigma Fy jumlahnya sigma Fy, artinya di sini adalah jumlah F pada sumbu Y. Maka F kita lihat di sini ada F1Y dan ada F2Y. Nah, kita lihat lagi. Karena di sana sudutnya sama, artinya arahnya sama, yaitu pada sumbu Y positif. Maka sigma Fy adalah F1Y dijumlahkan dengan F2Y. F1Y nilainya adalah 4
Sedangkan F2Y nilainya adalah 2, maka nilainya adalah 6. Selanjutnya, berapa besar resultannya? Maka resultannya itu adalah akar dari F X kuadrat tambah dengan F Y kuadrat. Artinya Fx kuadrat di sini adalah sigma F-nya, sigma Fx, dan Fy kuadrat di sini adalah sigma Fy yang digunakan, yaitu Fx-nya 2 akar 3 kuadrat ditambah dengan Fy-nya adalah 6 kuadrat. Maka kalau kita hitung besarnya di sini adalah 2 kuadrat 4 akar 3 kuadrat, maka di sini nilainya adalah 3. Kenapa? Akar dikali akar. Akar 3 dikali akar 3, maka jumlahnya adalah 3. Hasilnya adalah 3. 6 kuadrat adalah 36, sama dengan akar 12 ditambah 36 sama dengan akar 48, ya. Maka resultannya adalah akar 48. Akar 48 atau sama dengan 4 akar 3. Di sini adalah contoh dari penguraian vektor. Semoga bermanfaat. Untuk latihan soalnya akan saya lampirkan setelah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.